Dan selanjutnya kita lihat sejumlah agenda ekonomi pada 20 September 2023. Pemirsa, dari Amerika Serikat ini ada rilis inventory minyak mentah, kemudian Inggris IHK inti, Jerman indeks harga produsen, China suku bunga utama kredit PBOC, dan juga ada agenda lain dari Korea Selatan indeks harga produsen, kemudian Jepang neraca perdagangan Agustus, dan Selandia Baru transaksi berjalan. Itu nggak update, itu nggak update. Ya, berikut kita lihat data dari Bursa Asia berikut ini. Dan untuk membahas lebih lanjut sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, luar biasa. Mas Hendra, ini sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan saham yang bisa direkomendasikan di hari ini, tapi kita coba cermati terlebih dahulu posisi dari indeks harga saham gabungan. Melihat posisi penutupan pada perdagangan kemarin, Mas Hendra, apa yang bisa kita cermati? Oke, kalau misalnya kita cermati IHSG kemarin akan menguji level 7.000 kemarin ya. Tapi kalau misalnya kita lihat IHSG tidak mampu breakout level psikologisnya 7.000. Nah, terus bagaimana hari ini? Hari ini kemungkinan masih akan coba menguji area psikologisnya 7.000. Tapi hal-hal yang harus diperhatikan adalah nanti malam akan ada rapat The Fed. Nah, kita akan benar-benar lihat apakah kebijakan The Fed nanti menaikkan tingkat suku bunganya atau tidak. Oke, tapi dalam tadi penantian investor soal keputusan The Fed begitu ya. Secara potensi dari IHSG sendiri apakah memang masih bisa dalam waktu dekat untuk menembus level 7.000 tadi, Mas Hendra? Sebenarnya kalau melihat dari saham-saham yang market kapitalisasinya besar, sangat memungkinkan untuk IHSG breakout level psikologisnya 7.000 gitu lah. Ditambah saham BBNI akan melakukan stock split, mungkin itu menjadi katalis positif. Terus juga kemarin saham perbankan seperti Bank Mandiri juga mengalami penguatan, saham BBCA juga mengalami penguatan. Hal ini mungkin menjadi sentimen pendorong untuk saham-saham yang market kapitalisasinya besar sehingga IHSG akan mampu breakout level psikologisnya 7.000. Tapi dikhawatirkan ketika tidak mampu breakout level psikologisnya 7.000, nah ini yang dikhawatirkan mungkin IHSG akan coba area supportnya di level 6.960-an. Oke, berarti memang masih ada kemungkinan untuk bisa menembus level 7.000 sambil tadi investor menanti apa yang kemudian terjadi. Tapi jika saya bergeser sedikit ke tadi ada Fed begitu ya. Sebetulnya apa yang kemudian ekspektasi investor ini seperti apa akan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat dalam waktu dekat? Sebenarnya dalam waktu dekat sendiri kalau misalnya kita melihat beberapa data dari Amerika Serikat, katakanlah angka pengangguran gitu kan, yang sudah bisa dibilang ekspektasi dari 3,5, 3,8. Nah, angkanya tuh diharapkan 5% agar angka inflasi itu terkendali gitu kan. Nah, angka inflasi Amerika Serikat sendiri saat ini itu sudah di level 3,7, walaupun memang bisa dibilang sampai akhir tahun itu diproyeksikannya adalah 2%. Tapi pelan-pelan angka inflasi ini sudah mulai terkendali. Angka inflasi Amerika gitu kan dari 9%, 5% dan sekarang 3,7. Nah, diharapkan sampai akhir tahun nanti itu angka inflasi Amerika itu 2%. Nah, kalau misalnya angka inflasi Amerika Serikat itu berangsur-angsur terkendali, otomatis The Fed pelan-pelan akan menurunkan tingkat suku bunganya. Walaupun memang kalau misalnya konsensus atau prediksi analis untuk malam hari ini, The Fed dikirakan masih mempertahankan tingkat suku bunganya. Oke, jadi memang sudah ada kalkulasi di sana, suku bunga terkait dengan The Fed seperti apa. Lantas untuk investor terutama yang retail nih, Mas Hendra, adakah yang bisa diwaspadai dari hal tersebut? Terutama mungkin dalam strategi jangka pendeknya seperti apa? Takutnya memang tadi volatilitas masih cukup tinggi dari apa yang diputuskan pada The Fed di pekan ini.
Betul sekali Mas. Ya pastinya kita sebagai investor bisa memanfaatkan momentum-momentum yang benar-benar sektor yang lagi booming aja. Jadi katakanlah sektor yang lagi booming, katakanlah energi dalam hal ini oil and coal. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek, untuk trading jangka pendek, seperti trading di saham seperti Adro atau Medco yang sektor dan katalisnya dari perusahaannya juga bagus gitu Mas. Jadi kita benar-benar bisa manfaatkan trading untuk jangka pendek. Oke, itu bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek, tapi jika bergeser sedikit ke arah yang lebih panjang, ini sentimennya sepertinya benar-benar jangka pendek saja untuk tadi energi, oil related begitu untuk saham-sahamnya. Sebenarnya kalau untuk oil sendiri, kalau misalnya kita lihat sekarang oil berada di level 91 dan resisten oil itu berada di level 93 dan 95. Tapi kita harus coba lihat histori dari oil sendiri itu di 2022 tingginya sempat 103. Apakah ada potensi oil akan breakout level 91, 95 atau bahkan 100? Bisa aja. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita update sendiri, Amerika, Cina dan Rusia sudah mulai pelan-pelan, Arab Saudi sudah pelan-pelan menurunkan angka produksinya yang tadinya 6 juta per barel, Arab Saudi contohnya menjadi 5.500.000 per barel. Nah, ketika misalnya demand-nya banyak tapi produksi barangnya sedikit, ini kan membuat harga oil naik. Nah, ini menjadi sentimen-sentimen positif untuk oil. Terutama untuk Medco, kalau misalnya kita ngeliat Medco sendiri, kalau misalnya baca berita, update gitu kan, Medco sendiri mendapat kontrak sebesar 1,5 triliun dari Glencore Singapura. Jadi ini salah satu katalis positif untuk saham Medco untuk ya minimal untuk mencoba Medco untuk mencoba all time high-nya di level 1.705 atau bahkan mungkin seiring dengan oil mampu breakout level 100-nya mungkin Medco akan all time high di level 2000 mungkin aja bisa terjadi. Oke, jadi Medco dengan sentimen yang ada juga masih bisa menjadi pilihan begitu ya, atau mungkin dicoba di level-level tadi yang memang sudah disebutkan oleh Mas Hendra. Dari Medco yang memang kita tahu sudah melaju cukup kencang begitu ya. Selain Medco ada nggak sih Mas Hendra dari sektor yang sama, dari sektor energi atau mungkin dari oil related tadi? Kalau saya sih masih menjagokan Medco, tapi kalau misalnya untuk batu bara sendiri mungkin masih bisa untuk Adro untuk swing trade-nya ya, walaupun memang Adro closing-nya 2.900, ada resisten psikologisnya di level 3.000 dan resisten klasiknya ada di level 3.300. Jadi Adro sebenarnya masih menarik seiring dengan kalau misalnya kita lihat batu bara sendiri atau komoditas energi ini sangat menarik ketika misalnya menjelang akhir tahun. Biasanya ketika misalnya akhir tahun itu kan kecenderungan musim dingin akan berlangsung. Nah, ketika misalnya musim dingin akan berlangsung, otomatis permintaan terhadap energi ini termasuk oil dan batu bara ini meningkat. Apalagi ditambah ekonomi Cina yang sudah mulai recovery. Oke, jadi memang ada Medco dan juga ada Adaro dari minyak dan juga batu bara ini masuk dalam universe yang bisa diperhatikan oleh para investor dalam waktu dekat. Lantas apa saja kemudian saham-saham pilihan yang secara spesifik direkomendasikan oleh Mas Hendra, dan tadi saya ingin melanjutkan ada BBNI yang sudah sempat disinggung tapi belum saya tanyakan kembali bagaimana ini untuk memandang BBNI di tengah hasil RUPSLB terkait dengan pemecahan nilai saham ataupun stock split. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda. Mas Hendra, pemirsa tetaplah bersama kami. Market Buzz segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, sebelum kita lebih dalam lagi terkait dengan saham-saham pilihan di hari ini, saya ingin ke BBNI terlebih dahulu. Tadi sudah sempat disinggung, tapi di tengah rencana ataupun tadi hasil RUPSLB soal stock split, apa yang bisa kita lihat dari BBNI? Oke, kalau misalnya kita lihat bisa dibilang BBNI good news ya kalau ingin melakukan aksi korporasi stock split, karena sebelumnya aksi korporasi itu sudah dilakukan oleh BBCA dan Bank Mandiri dan itu berhasil. Apalagi kalau misalnya kita lihat sendiri sebenarnya rata-rata BBNI ini PBV-nya ini biasanya itu 1,4 kali gitu loh. Tapi sekarang ini 1,2 kali. Jadi sebenarnya untuk BBNI sendiri untuk secara fundamental ini masih sangat baik dibandingkan dengan
sektor perbankan yang lain seperti BBCA PBV-nya 4,98, BBRI 2,76, Bank Mandiri 2,42. Jadi sebenarnya untuk PBV dari Bank BNI sendiri ini masih sangat menarik dibandingkan dengan perbankan-perbankan yang lain. Ditambah aksesor korporasi stock split ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat retail. Harga sahamnya ini makin akan terjangkau dan bisa dinikmati oleh investor-investor retail. Oke, jadi bisa menjangkau investor lebih banyak lagi. Tapi apakah melihat dari saham-saham perbankan yang sebelumnya sudah di stock split itu akhirnya ada korelasinya dengan performa sahamnya sendiri yang menjadi lebih positif begitu? Apakah demikian akan terlihat di BBNI, Mas Hendra? Sebenarnya untuk menjaga likuiditas iya, tapi balik lagi ke sektor perbankannya ke depan seperti apa dan sentimen dari kondisi perusahaannya itu seperti apa. Apalagi kalau misalnya kita update terbaru itu OJK sudah pelan-pelan membatasi pembagian dividen perbankan. Nah ini mungkin akan menjadi sedikit katalis negatif terhadap saham perbankan. Walaupun sebenarnya untuk jangka panjang seharusnya itu bagus untuk keuangan dari perusahaan perbankan itu sendiri. Tapi kan investor pasti biasanya mencermatinya jangka pendek juga nih secara temporer gitu Mas. Oke, lantas untuk BBNI sendiri apa yang bisa disarankan kepada para pemirsa? Kalau misalnya untuk BBNI, kalau misalnya saya coba cek dulu sekarang Ya, terakhir untuk harganya di 9450, Mas Hendra. betul 9.450 dan ada resistennya di situ di level 9.700. Memang sebenarnya bagus secara candlestick tapi belum ada konfirmasi lanjutan untuk beli untuk BBNI. Jadi saran saya lebih baik untuk wait and see dulu. Kalau misalnya memang udah ada momentum yang menarik secara analisis teknikal mungkin kita boleh pelan-pelan cicil. Kecuali teman-teman udah punya BBNI dari harga bawah ya itu mungkin bisa dikawal dengan trailing stop. Oke, jika sudah punya dari harga bawah, bisa dikawal terus bagaimana kemudian perkembangan harga saham dari BBNI. Kemudian jika nanti ada rencana stock split begitu ya, 1:2 untuk BBNI. Betul. Tapi biasanya terakhir soal BBNI stock split ini, waktu yang tepat biasanya untuk kemudian mengoptimalkan misalkan saja stock split ini menjadi peluang untuk kita menambah portofolio BBNI. Itu biasanya apakah sudah dekat-dekat atau setelah diputuskan stock split langsung kita ambil, Mas Hendra? Kalau saya lebih ke arah kalau misalnya momentum buy-nya itu udah ada gitu loh. Jadi nggak harus nunggu katakanlah mendekat stock split itu kalau nggak salah 10 Oktober gitu ya. Tapi kalau misalnya memang udah ada momentum yang menarik gitu kan, apalagi kalau misalnya BBNI dia mampu breakout level resistennya di 9.700 didukung dengan volume, apalagi asing juga melakukan net buy yang lumayan, mungkin bisa untuk trading jangka pendek untuk saham BBNI. Tapi kalau yang untuk investasi teman-teman yang udah punya dari harga bawah mungkin bisa di trailing stop. Oke. Karena masih sangat menarik. Baik, lagi-lagi ke buy timingnya lagi yang diperhatikan untuk BBNI itu mungkin bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa dari apa yang disarankan oleh Mas Hendra. Selanjutnya dari BBNI saya ingin coba menggali lebih dalam soal saham-saham yang memang sudah masuk dalam rekomendasi dari Mas Hendra ya. Ini dari informasi yang saya dapatkan ada ESA, kemudian Harum, Auto dan juga Adi. Ini sepertinya cukup beragam secara sektornya. Tapi kita ke yang pertama ada ESA di sana. Mengapa kemudian ESA masuk rekomendasi Mas Hendra? Oke, ESA kalau misalnya kita lihat trennya sudah mulai berhasil untuk breakout moving average 200-nya ya. Jadi bisa dibilang untuk ke arah tren jangka panjang ini sudah mulai bullish dan MACD-nya juga bergerak dalam area yang positif. Dan kalau misalnya dari analisis teknikal sendiri ini berbentuk pola namanya pattern ascending triangle. Jadi sebenarnya good news untuk analisa secara teknikalnya. Tapi kalau misalnya dari sentimen terkaitnya juga komoditas gas alam ini pelan-pelan juga sudah positif. Jadi saya merekomendasikan ESA untuk trading buy di 810 dengan take profit pertama di 840, di take profit kedua 865 dan stop loss-nya ada di level 790. Oke, tadi targetnya di berapa? Sorry Mas Hendra untuk ESA. Targetnya untuk ESA itu ada di 840 take profit yang pertama, take profit kedua itu ada di 865. Oke, di 840 begitu ya, dari posisi saat ini di 825 untuk ESA yang pada pembukaan hari ini naik 1,23%. Dari ESA Betul. kita ke selanjutnya, masih ada saham pilihan lainnya, ada Harum
di sana dengan rekomendasi buy ya, jika saya tidak salah. Mas Hendra, ini seperti apa untuk Harum? Oke, untuk Harum masih dalam tren bullish-nya ya, di atas moving average 50 dan dia berhasil rebound supportnya di level 1760 sampai 1810. Jadi saya merekomendasikan juga untuk Harum itu buy di 1845 dengan take profit pertamanya di level 1905, take profit keduanya di 1965 dan stop loss-nya berada di level 1800 untuk saham Harum. Oke, Harum sendiri termasuk saham batu bara atau energi yang memang cukup menjadi favorit atau tidak sih Mas Hendra, jika kita lihat secara pergerakan harganya, baik secara year to date atau posisi-posisi saat ini? Sebenarnya kalau dibilang diminati, pastinya Harum ini jadi diminati ya, selain PTBA, Adro, Indika Energi, apalagi Harum juga dia juga mulai ekspansi, dia beli tambang nikel. Jadi sebenarnya Harum ini juga sangat menarik untuk dicermati gitu kan. Kalau misalnya kita lihat juga Harum hari ini juga mampu naik di level 1860. Jadi sebenarnya untuk Harum masih ada potensial mungkin akan breakout di level trading psikologisnya di level 2000. Tapi tetap kita harus lihat harga komoditas oil dan batu baranya seperti apa ke depan. Oke, jadi ada sentimen-sentimen pendukung juga di sana untuk saham-saham sektor energi. Salah satunya ada Harum yang kita tahu juga capsnya tidak kecil, 24,9 triliun rupiah. Baik itu tadi dua saham pilihan dari Mas Hendra, pemirsa ada ESA dan juga Harum. Kita lanjutkan kembali ke saham pilihan kita yang ketiga, ada saham auto di sana. Ini apa yang kemudian mendasari auto bisa masuk dalam saran atau rekomendasi Anda di hari ini? Oke, sebenarnya auto ini dalam fase yang masih uptrend, tapi untuk jangka minornya itu dia sideways. Dan tapi yang menarik adalah dia breakout kemarin di level 3440. Jadi kalau misalnya untuk auto dia breakout dari tren sideways-nya ya, jadi menarik, dan MACD juga golden cross, jadi saya merekomendasikan untuk auto itu beli di level 3340 dengan take profit pertama itu ada di level 3450 dan take profit keduanya di level 3550 dan stop loss-nya berada di level 3250 untuk saham auto. Oke, ini secara year to date juga ternyata cukup menarik ya. Auto bagaimana kemudian perlahan-lahan dari awal tahun sampai dengan posisi saat ini di 3.300-an, itu berarti auto makanya masih terkonfirmasi untuk bisa dijadikan pilihan ya Mas Hendra ya? Betul, untuk trading mungkin karena masih uptrend, jadi masih sangat menarik untuk auto dicermati. Dan kebetulan juga pembukaan ini IHSG sudah mampu breakout level psikologisnya yang tadi saya bilang di level 7.000. Tapi tetap waspada aksi taking profit kalau misalnya IHSG tidak kuat hari ini bertahan di level 7.000-nya. Oke, baik, itu untuk auto. Terakhir ada saham pilihan yang juga masuk dalam rekomendasi di hari ini, Adikarya. Ini ada sektor konstruksi di sana yang sepertinya agak tidak cukup familiar dengan tiga sektor lainnya. Kenapa Adi, Mas Hendra? Oke, ini saya lebih ke arah fast trade ya. Fast trade itu jadi untuk trading harian aja sebenarnya gitu kan. Karena kita tahu lah, sama-sama tahu terkait dengan sektor infrastruktur, dalam hal ini konstruksi itu seperti apa. Tapi ada peluang untuk saham konstruksi atau infrastruktur itu ditradingkan. Karena untuk value kemarin dan sebelum-sebelumnya juga saham-saham konstruksi sudah mulai meningkat. Jadi untuk trading jangka pendek sangat menarik, terutama Adi. Karena kemarin naik 3,49 dan ternyata Adi hari ini juga udah mulai gap up nih Mas, udah naik ternyata. Tadi open 474 dan sekarang pada saat kita live ini udah naik level 3,38%. Jadi udah ke target saya tuh Mas, udah di level 490. Jadi udah naik. Jadi sarannya kalau misalnya udah naik kayak gini ya lebih baik teman-teman nggak usah dikejar. Jadi lebih baik sell on strength aja kalau misalnya udah beli. Tapi kalau misalnya pengen coba tipis-tipis mungkin bisa 2-3% teman-teman trading, abis itu di sell aja gitu. Karena kita emang hanya memanfaatkan jangka pendek gitu Mas. Baik, itu tadi untuk Adi yang juga masuk dalam rekomendasi di hari ini. Ada 4 saham, ESA, Auto, Harum, dan juga Adi. Namun sekali lagi pemirsa, kami tekankan keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Hendra, kita masih punya satu segmen lagi terkait dengan update bagaimana posisi IHSG di pembukaan hari ini dan bagaimana kemudian melihat level tersebut. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Buzz, dan pemirsa, market sudah dibuka pada perdagangan Rabu. Kita cermati bersama sejumlah datanya berikut ini.
Dari indeks harga saham gabungan terpantau masih bergerak menghijau pada pembukaan perdagangan di hari ini. Kita lihat begitu ya, hingga pukul 9:10 IHSG sudah menembus level 7.015 bahkan naik 0,51%. Kemudian sejumlah saham yang menjadi movers dari gainers dari data ini ada Indi yang naik 3,11%, PANI, BMRI, BRPT, PTPP, MBMA, NCKL, Goto dan juga sejumlah saham lainnya. Sementara losers ada Medco Energy, Widi, TNCA, BANK, Homi, 1M Sinruis dan juga Medi. Baik, kembali kita lanjutkan obrolan bersama dengan Hendra Wardana, founder Republik Investor. Mas Hendra, waktu kita terbatas sekali, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana melihat posisi pembukaan perdagangan di hari ini yang kembali menembus level 7.000? Oke, tadi kita udah bahas di awal bahwa IHSG akan coba breakout level psikologisnya di 7.000 dan terbukti IHSG breakout di level 7.000 dan resisten selanjutnya ini juga sebenarnya udah ketembus nih Mas di level 7.020, bahkan sekarang tadi kita lihat 7.022 dan resisten selanjutnya untuk IHSG itu ada di level 7.053 untuk resisten klasiknya untuk IHSG. Nah, sebenarnya yang harus dicermati adalah saham-saham perbankan dan komoditas yang seperti tadi saya bilang. Jadi untuk saham BBNI juga naik, saham Bank Mandiri juga naik, saham BBCA juga naik, masih naik. Jadi bisa dibilang masih bagus untuk kenaikan IHSG. Tapi kalau misalnya di situ sudah ada penurunan, berarti lebih waspada untuk IHSG. Kemungkinan IHSG tidak mampu bertahan di level psikologisnya di 7.000. Oke, ini berarti tadi ada sejumlah saham gitu yang masih kemudian menguat, tapi untuk perkiraannya sampai dengan pekan ini saja, apakah tadi seperti yang Mas Hendra bilang, ya sepertinya bisa jadi belum mampu bertahan untuk di level-level tersebut? Bisa aja itu terjadi, tapi kita kan udah 2 kali nih mencoba breakout level 7.000 tapi gagal terus dan ini ketiga kali berhasil. Tapi kalau misalnya saya sih berharap IHSG mampu bertahan di level tradingnya di angka psikologis 7.000. Tapi kalau misalnya memang tidak mampu pun IHSG masih dalam range sideways di level 6.900 sampai 7.000. Jadi masih dibilang masih sangat bagus untuk IHSG untuk jangka pendek sampai jangka menengah minimal sampai akhir tahun. Baik, itu dia tadi menjadi komentar atas posisi indeks harga saham gabungan terakhir pada pembukaan perdagangan di hari Rabu. Mas Hendra, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan sama-sama Mas. Ya, rekomendasi dan juga saham-saham pilihan lainnya di sesi berikutnya. Mas Hendra, terima kasih banyak, sukses selalu. Sama-sama Mas Fajar, teman-teman investor semuanya, salam cuan semuanya.